Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbihi wa salamu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sayyiban nafi'a. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya hujan turun di tengah-tengah kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang satu langkah kita lepaskan mengangkat derajat kita, yang satu lagi akan menggugurkan dosa-dosa kita. Salat dan salam kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita diizinkan pula untuk bisa meneguk air di telaganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, malam ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari konsep an-nubuwah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan anak-anak kita, di mana pembahasan kita adalah tentang muda'abatul aulad. Bagian yang tak boleh tinggal di dalam pendidikan anak kita adalah memberikan belayan, kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah kita dalam bab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling penyayang, orang yang paling lembut, orang yang paling santun kepada anak-anak. Di dalam sebuah kisah di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis. Di saat Rasulullah mencium cucunya Hasan, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di saat dia mencium cucunya, ada seorang sahabat yang bernama Aqra'. Aqra' ini sedang duduk. Faqala Al-Aqra', inna li 'ashrata minal walad ma qabbaltu ahadan minhum. Saya memiliki 10 anak. Tidak satu pun dari anak saya yang 10 ini saya cium. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ucapan Aqra' ini, Nabi melihat kepada beliau. Nabi meluruskan apa yang diucapkannya itu bukanlah satu kebenaran. Di mana kita menjadi seorang ayah, hendaklah membelai anak kita, memberikan kasih sayang kepadanya, memberikan kelemah lembutan. Di antara bentuk kasih sayang kita dengan mencium anak kita, dengan memeluk anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Man la yarham la yurham." Yang tidak pandai berkasih sayang,
maka tidak akan disayangi. Di antara pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, dari perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara bentuk kasih sayang itu adalah kita mencium anak kita. Di saat kita pulang bekerja, anak kita menunggu sentuhan dari ayahnya. Di antara yang paling mengesankan bagi anak adalah ciuman. Anak hanya butuh sentuhan fisik ayah. Walaupun ayah tidak membawa makanan yang lezat atau mainan yang disukainya, tapi di saat ayah sudah memeluknya, itu sudah cukup bagi seorang anak. Karena subhanallah, sentuhan fisik itu memberikan energi. Sentuhan fisik itu memberikan rasa. Jangankan anak kecilnya, kita saja yang sudah besar, kalau disentuh oleh orang tua kita, dipeluk kita oleh ibu kita, oleh bapak kita, atau kita dicium oleh mereka, sungguh sangat terasa di dalam diri kita efek dari sentuhan fisik orang tua kita. Kita yang sudah besar saja memberikan pengaruh pada diri kita, apalagi anak kecil yang tidak, yang masih polos, yang tidak tahu dengan keadaan dunia, yang tahu, yang ia kenal hanyalah orang tuanya. Maka sungguh hal yang paling ditunggu oleh anak adalah mencium atau pelukan dan ciuman ayahnya. Dan sungguh kita akan melukai hati anak-anak kita di saat dia ingin dipeluk, kemudian kita melarikan badan kita, atau kita tidak, seakan-akan tidak faham dengan permintaan si manja anak kita. Oleh itu, di dalam hadis yang lain, Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menceritakan anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mencium, bahkan dalam saat terbaik seorang hamba dalam beribadah kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat, dia menggendong cucunya. Umamah, anaknya Zainab radhiyallahu taala anha, putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi sujud, cucunya ditaruh. Wa idza qama hamalaha. Kalau dia berdiri salat, maka kemudian diangkat lagi cucunya, digendong kembali cucunya. Qala Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbuatannya tadi itu terdapat ketawaduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terbaik, manusia paling mulia, manusia paling agung di muka bumi ini mau mencium anak, mau menggendong anak. Ini kita bukan siapa-siapa, tidak mau pula menggendong anaknya, ya kan? Tidak ada orang tua tidak mau gendong anaknya, cukuplah digendong oleh ibunya. La ilaha illallah. Sudahlah bekerja 1 pekan dari Senin sampai Jumat, ya kan? Pergi pagi pulang sore, anak tidak mendapatkan sentuhan fisik dari ayahnya. Hari Sabtu pergi pula bersama teman-teman, ya gengnya, mungkin geng motornya, geng sepedanya, atau geng mancinnya. Atau hari Minggunya atau hari Ahadnya dengan kelompok yang lain pula, sehingga tidak ada lagi tersisa dari waktu yang berharga untuk anak-anaknya. Maka ini yang pertama, nilai akhlak yang bisa kita ambil dari perbuatan Nabi ini, kata Ibnu Hajar, adalah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasyafaqatuhu 'alal atfal. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Makanya kita subhanallah,
ya, apa kata orang, sayang orang tua ke anak, lain pula sayang kakek ke cucunya, ya kan? Lebih sayang pula kakek daripada cucu, kepada cucu daripada sayang ayah kepada anaknya. Maka tak bisa dibohongi. Kita ya melihat betapa terkadang kakek dan nenek itu menjadi tempat pelarian cucu. Kalau ayah marah, larinya kemana? Ke neneknya. Kalau ibunya melarang beli ini dan itu, maka dia nangis. Insya Allah sama nenek dapat. Kan gitu. Maka inilah subhanallah, bagaimana kita harus punya ilmu seperti mana ya Nabi SAW sebagai sang kakek menunjukkan akhlak kasih sayang kepada sang cucu-cucu beliau. Wa ikramuhu lahum jabran lahum wa liwalidaihim. Ya, ini menunjukkan ketawaduan Nabi, menunjukkan kasih sayang Nabi, dan menunjukkan perilaku Nabi yang memuliakan anak-anak. Anak-anak saja digitukan, ya apalagi orang tuanya tentu dimuliakan. Oleh itu khafilarakumullah, kita ini subhanallah perlu banyak hal belajar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca buku ini agar kita bisa memperbaiki diri sebagai orang tua. Terkadang laki-laki ini enggak mau repot, enggak mau direpotkan oleh urusan anak. Nabi saja dengan tugasnya yang mulia seorang rasul dan dakwah yang begitu dahsyat masih sempat untuk mencium dan masih sempat untuk menggendong cucunya. Kita bukan siapa-siapa, manusia biasa. Sibuk pun tak begitu, ya kan? Yang paling ada ya sok sibuk. Tapi kita tak mau sempat, tak mau ada waktu untuk menggendong cucu kita atau menggendong anak-anak kita. Oleh itu, khafillah, ini pelajaran mahal untuk kita, agar kita berikan perhatian kepada anak-anak kita. An Abdullah ibn Shaddad ibn al-Hadi an abihi qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, izda'ahul Husain faraqqaba unuqah wa huwa sajid. Ketika Nabi SAW sujud, tiba-tiba datang cucunya Husain, lalu kemudian dia naik ke atas pundak sang kakek. Fa'atala sujuda bin nas. Lalu Nabi melamakan sujudnya. Tidak seperti biasanya Nabi sujud, di saat cucunya naik ke atas ya pundaknya Nabi SAW, Nabi memanjangkan sujudnya. Hatta dhannu annahu qad hadatha amr, sehingga para sahabat sudah mengira ada sesuatu yang terjadi. Ini Nabi lupa atau Nabi ya sedang, kita tidak tahu. Para sahabat sudah mulai berpikir demikian. Falamma qada salatahu qalu, tatkala selesai salat, para sahabat ya mulailah memberikan bertanya kepada Nabi SAW, laqad atalta sujuda ya Rasulullah, engkau tadi memanjangkan sujudmu ya Rasulullah. Hatta dhananna annahu qad hadatha amr, kami sudah mengira bahwa terjadi sesuatu padamu. Ini para sahabat, kami mengira ada sesuatu yang terjadi padamu wahai Rasul. Fakha, lihat jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idnabni qadir tahalani. Anak saya. Nabi memanggil cucunya dengan anaknya. Boleh? Boleh. Dia tidak masalah. Ini anak saya, boleh. Qadir tahalani, dia telah menaiki saya. Fakaritu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Maka aku lambatkan, aku panjangkan sujudku sampai dia selesai hajat bermainnya. Ya subhanallah. Bukan hanya di luar solat, Pak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian bahkan kasih sayang saat dia salat, cucunya naik ke atas pundaknya, lalu kemudian apa? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memanjangkan sujudnya agar anaknya, agar cucunya selesai main.
Ini boleh. Bahwa Nabi SAW bukan hanya sekali ya seperti ini. Bahkan ya subhanallah, ketika Nabi SAW mengimami solat juga di waktu yang lain, terdengar di belakang sana tangisan anak-anak bayi. Terdengar tangisan anak-anak bayi. Lalu kemudian Nabi kita SAW ya memendekkan solatnya, dan itu bentuk kasih sayang Nabi kita SAW. Ada beberapa pelajaran dari hadis yang kita baca ini, bahwa anak naik pundak kita tidak ada masalah, boleh. Karena di masyarakat kita dianggap itu tabu, dianggap tidak baik. Apa bahasa orang awak sih kok? Naik di atas punggung ayah ndak elok doanya. Naik di atas kudu ayahnya ndak elok. Nanti menjadi anak yang apa istilahnya? Minta-minta ya. Ini manusia yang paling terbaik dinaiki punggungnya, pundaknya oleh cucu beliau, tidak ada masalah. Nabi tetap mulia, ya kan, cucunya juga hebat. Maka jangan menjadi halangan. Nanti anak akan, kalau anak naik di atas pundak ayahnya, nanti anaknya ya melampau ke ayah. Anak tidak pandai menghormat ke ayah, tidak. Itu tidak betul itu, ya kan? Kan justru saya masih ingat waktu kecil dulu ya, masih ingat digendong menyeberang sungai, ditaruh di sini. Ya sungai bang, beladang ke seberang kan? Kami rumah di seberang. Subhanallah. Berjalan kaki taruh di atas pundaknya, tidak ada masalah. Nah jangan sampai ini ya hal-hal yang dikatakan oleh sebagian masyarakat, kalau anak di atas naik ke atas pundak ayah atau punggung ayahnya, nanti anak ya kurang sopan, berani ke ayah, ndak. Naam, an Ummi Khalid binti Khalid ibn Sa'id qalat, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abi wa alayya qamisun asfar. Nah, saya mendatangi Rasulullah bersama bapak saya dan saya memakai baju berwarna kuning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana. Ya, sana. Artinya apa? Qala Abdullah wa hiya bil habasiyah hasanah, artinya bagus gitu, cantik. Qalat fa dhahabtu al'ab bi khatimin nubuwah atau bi khatimin nubuwah fazajarani abi. Saya pergi bermain dengan khatam an-nubuwah, kemudian bapak saya mengingatkan saya. Qala Rasulullah SAW, da'ha, biarkan dia bermain ya. Thumma qala Rasulullah SAW, abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliki. Qala Abdullah fabaqiyat hatta dzukira ya'ni min baqaiha. Nah, fabaqaitu hatta dzukira ya'ni min baqaiha. Bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membiarkan. Kalau anak main, salah satunya memang ya tentu kecuali dalam kondisi tertentu ya, maka Nabi cenderung untuk membiarkan, memberikan kesempatan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya atau anak orang lain untuk bermain. Karena hak anak itu adalah memberikan kesempatan dia untuk ya berinteraksi dengan teman-temannya dan berinteraksi dengan orang-orang yang sebaya dengannya. Itu tidak bisa kita larang, tidak bisa kita ya. Bahkan Anas radhiyallahu taala anhu, ketika itu Anas menjadi khadimun Nabi SAW, maka kemudian Anas ya disuruh oleh Nabi SAW. Kok lama Anas tak balik? Nabi lihat, dicari oleh Nabi Anas. Ternyata Anas sedang asik dengan kawan-kawannya. Dibiarkan oleh Nabi, ditengok oleh Nabi. Alah, selesai Anas. Alah, apailah. Setelah itu Anas pergi. Mungkin berbeda kondisi dengan kita. Kalau awak kata jadi macam itu, subhanallah, tak terjewer telinganya, entah macam manalah yang kita berikan ke anak kita. Subhanallah. Jadi betapa lembutnya Nabi itu kepada anak-anak. Betapa ya kasih sayangnya sangat luar biasa kepada anak-anak di zaman itu. Nah, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-Hasan wal Husain
huma raihanataya minad dunya. Bahwa Hasan dan Husain ini raihanah. Ya, ini adalah ya kesenangan Nabi SAW, ya hiburan Nabi SAW di dunia ini, Hasan dan Husain. Makanya cucu itu sangat mengembirakan hati kita, ya cucu. Ya, subhanallah. Jadi cucu itu adalah buah ya hati kita dan kesenangan kita di dunia ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Hasan dan Husain adalah raihananya di dunia ini. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Ini kisahnya sangat banyak ya. Orang-orang Arab, orang-orang Badui datang bertemu dengan Nabi, melihat aneh, kok seperti ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari safar, anak-anak itu riang gembira. Ini tanda orang tua baik kalau disenangi oleh anak. Kau nengok aja lelai anak. Subhanallah. Makanya saya bilang kita harus ramah dengan anak-anak. Ya kan? Ramah dengan anak-anak. Apalagi di masjid, kita harus menjadi orang yang ramah dengan anak kita di masjid. Kalau main, ingatkan. Biasa. Anak-anak memang seperti itu. Makanya sebelum anak kita berangkat ke masjid, kita ingatkan dengan adab, kita ingatkan dengan tujuan ke masjid, kita ingatkan dengan ya jangan sampai mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Kita ingatkan. Kalau sekali dia main, ya kita sampaikan lagi. Begitu seterusnya. Sampai tertanam pada diri anak kita cinta dan nyaman ke masjid. Ditumbuhkan kecintaan dia di masjid ini sejak kecil. Dengan cara seperti apa? Kita jadikan dia senang. Bagaimana anak senang di masjid? Kita sapa, kita rangkul, kita ingatkan dengan bahasa yang sopan, berikan ya nasihat yang baik kepadanya. Jangan tagak depan pintu, memhalang anak dari jauh. Anak langsung kabur, tidak jadi ke masjid. Seharusnya anak itu pergi ke masjid, akhirnya tidak mau pergi ke masjid karena ada pengurus yang sangar, pengurus yang tidak bersahabat dengan anak-anak. Maka Arab ini mengatakan tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Kalian ini mencium anak-anak kami, tidak pernah kami cium. Faqala Nabi SAW, awa amlika laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Saya khawatir kata Nabi, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah cabut di hati kalian kasih sayang. Ya Allah. Maka hal yang mahal bagi anak itu adalah sentuhan fisik. Di antaranya adalah pelukan dan ciuman dari orang tuanya. Maka anak yang tidak pernah dipeluk, tidak pernah dicium, tidak pernah disentuh seperti itu, maka ada hal yang hilang dari diri anak. Kurang perhatian dan kurang sentuhan. Usama ibn Zaid menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni, dia manggil saya, fayaq'idani ala fakhidhi, lalu dia dudukkan saya di atas pahanya. Wa yaq'udul Hasan ala fakhidhil ukhra, Hasan ya duduk di paha Nabi yang lainnya. Dia thumma yadummuhuma, ya Allah. Kemudian Nabi memeluk keduanya. Itu jadi untuk menghibur anak tidak perlu modal banyak, jadi memang bermain dengan dia. Taruh di paha kita, lalu kemudian dicium, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yadummuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah mereka berdua ini, aku menyayangi mereka. Misalnya duduk anak kita di atas pangkuan kita, cium, peluk, katakan kata-kata Nabi ini. Sebutkan ya, ucapkan doa Nabi ini. Allahumma arhamhu, misalnya anak kita nih, ya Allah sayangilah dia, fa inni arhamhu, sungguh aku menyayanginya. Kalau Allah menyayangi anak kita, maka semuanya akan beres. Semua akan baik-baik, semua berjalan akan sesuai dengan yang kita harapkan.
Maka insyaallah. Makanya subhanallah kalau kita runut doa-doa Nabi banyak sekali. Ini salah satunya. Ya kan? Yang kedua, doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, kata Nabi, jadikan Ibnu Abbas ini faqih dalam agamanya. Faqih, alim, berilmu. Ya, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Maksud ta'wil ini apa? At-tafsir. Diajarkan kepadanya ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Maka Ibnu Abbas adalah disebut, digelari dengan turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Quran. Ibnu Abbas, habrul ummah, lautan ilmu umat ini ada sama beliau. Berkat doa maka doakan anak kita, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma 'allimhu ta'wil. Doakan anak-anak kita, karena inilah senjata kita, inilah kekuatan kita. Doa ini subhanallah ajib. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada, la yadurul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya subhanallah. Maka jangan kita anggap remeh doa ini. Datang anak kita, cium dia, peluk dia, dudukkan di tempat kita, doakan dia. Ini petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi SAW, dan Nabi lakukan itu kepada anak-anak di masa itu. Ya kan? Maka bukan anak saja, bukan anak dia, bahkan anak-anak para sahabat yang lain. Anak-anak sahabat, anak siapapun. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana saat Nabi SAW melihat beberapa anak, lalu kemudian dia mengatakan kepada anak-anak tersebut, ya, dibariskan sama dia, siapa orang yang pertama datang ke saya, menyentuh saya, maka dia akan dapat hadiah. Dibuat oleh Nabi. Maka kemudian anak-anak itu semuanya, ya, berusaha menjadi yang pertama untuk menyentuh Nabi. Disebutkan dalam riwayat itu, yang satu megang pundak Nabi, yang satu megang tangan Nabi, yang satu pegang perut Nabi. Pemimpin Nabi bisa berlaku lembut, bisa berlaku santun, bisa berlaku ramah kepada anak. Ini pejabat, ya kan? Susah untuk didekat, ya kan? Punya jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai. Maka itu anak-anak di masa Nabi SAW sangat merindukan Nabi dan sangat mencintai dan menyayangi Nabi SAW. Dan bukan hanya bermain dengan anak-anak. Kalau tadi ceritanya adalah Nabi menghibur, bermain, memeluk, mencium, tidak hanya itu. Nabi juga bersama anak-anak, tetapi juga memberikan ilmu kepada anak-anak. Di mana tempatnya? Di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari sebagian anak itu azan, lafaz-lafaz azan. Dan sebagian Nabi SAW memegang tangannya, bahkan dia katakan, saya akan ajarkan kepada kamu satu surat yang agung dalam Al-Quranul Karim. Ditunggu oleh anak-anak. Ketika ingin keluar dari masjid, didatangi Nabi oleh dia, ya Rasulullah, tadi engkau katakan ingin mengajari aku satu surat yang agung dalam Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW ajarkan kepadanya, diajarkan kepada anak itu. Dan begitulah kehidupan Nabi SAW. Ya, dia ini orang yang paling mulia akhlaknya kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman, bahkan kepada musuh. Orang yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya dialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dikagumi, disegani pula oleh musuh-musuhnya dialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Musuh pun mengaguminya dengan akhlak dan perilaku mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika
Nabi SAW marra bisibyanin fasallama alaihim. Nabi lewat di tempat anak-anak sedang bermain. Nabi mengucapkan salam. Jadi sunnah Nabi, petunjuk Nabi dalam pendidikan anak, ketemu anak-anak jangan dicuekin. Ketemu anak-anak jangan dimarahin saja kalau dia berbuat salah. Tapi ketika sedang asik main atau sedang mereka bersama-sama, maka lewat kita di situ, assalamualaikum. Ajari anak-anak itu dengan akhlak dan salam, dengan adab salam ini. Assalamualaikum, diajarkan mereka. Ya subhanallah. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Waqad kana Nabi SAW yuda'ibu sibyan. Faqad thabata anhu annahu qala li akhi saghirin Anas ibn Malik. Suatu ketika Nabi datang ke rumah Anas, ya. Lalu kemudian melihat saudara Anas sedang menangis. Sebab dia menangis apa? Dia punya peliharaan burung yang dia suka, tapi burungnya sudah mati. Lalu Nabi mendekati saudaranya Anas, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Aba Umair. Ya, ma fa'alan nughair. Ada apa dengan an-nughair? Nughair itu burung kecil yang dia sayangi, yang dipelihara, yang dia sukai. Wan nughair ismun li ta'irin yushbihul usfur. Wa kana yal'ab bihi Abu Umair famat. Ya, dia suka main dengan burungnya itu, ya, peliharaannya itu, lalu kemudian burungnya mati. Fakana sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu as-sabi li yukhaffifa an. Nabi menyapa, Nabi, ya, mendekatinya, menghiburnya, ya, agar hilang rasa sedih di hatinya. Bayangkan, jangankan memberikan kegembiraan, tapi menghibur anak-anak juga dilakukan ya. Wa yuzilu husnah bi faqdi at-ta'ir alladhi kana yal'abu bihi. Menghilangkan rasa sedih anak itu. Faqad kana talattufu bil atfali min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembut kepada anak adalah cerminan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa la yakun hadha min khuluqi wal Qur'anu khuluquh. Subhanallah. Bagaimana tidak? Karena Al-Qur'an sendiri itu akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faman kana al-Qur'anu khuluquh faqad u'tiya khairan katsira. Ya, apabila Al-Qur'an menjadi akhlaknya, faman kana al-Qur'anu khuluquhu faqad u'tiya khairan katsira, maka sungguh telah diberikan kepadanya kebaikan yang amat banyak. Al-Qur'anul Karim. Aisyah menceritakan dalam kondisi yang sangat luar biasa. Qalat kana yu'ta bisibyani fayubarik alaihim wa yu'anniquhum. Di samping Nabi memeluk, mencium, mendoakan, menghibur, ya kan? Apalagi Nabi SAW mengajari anak-anak, bermain dengan anak-anak. Nabi juga mendoakan keberkahan bagi anak dan mentahnikkan anak. Dulu kalau ada anak lahir, anaknya dibawa ke pangkuan, dibawa ke Nabi, lalu Nabi doakan dan kemudian Nabi tahnikkan, ya kan? Fa'utiya bisabin fabala alaihi. Setelah anak itu dipangku oleh Nabi, digendong Nabi, anak itu kencing, anak itu kencing, tak ada pempes itu. Fabala alaihi fada'a bima'in fa'atba'ahu bawla. Lalu kemudian Nabi SAW, ya sudah, ya, didoakan oleh Nabi, lalu kemudian dibersihkan. Walam yaghsil. Dan ini salah satu hukum nanti, bahwa kencing anak bayi ya tidak dicuci, tapi kemudian dibersihkan dengan ya sedikit air saja. Qala Syekh wa min hadin nusus. Dari nas-nas yang sudah kita bacakan tadi, dan nas-nas hadis Nabi tadi, tabayyan, jelaslah sudah mada inayatul Mustafa bil atfal, sejauh mana perhatian Nabi kepada anak-anak. Kita tahu bagaimana kecintaan Nabi kepada anak-anak, wa syafaqatu alaihim wa hirsu ala idkhali sururi alaihim. Kita tahu bahwa Nabi kita SAW memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang,
Ya, kemudian bagaimana kesungguhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan kegembiraan kepada hati anak-anak. Fa atfalu yumassiluna ba'da al-yawm wa kullal ghad fahtajuna ila bina'i syakhsiyatihim wa isy'arihim bil ihtimami bihim. Ya, anak-anak itu sama saja dari zaman Nabi sampai hari ini. Anak-anak butuh kasih sayang kapan saja, di mana saja. Bukan hanya di generasi sahabat, tapi di generasi kita juga demikian. Maka mesti kita berikan perhatian kepada mereka. Ya kan? Fa yahtajuna ila bina' syakhsiyatim. Kita butuh untuk membentuk syakhsiah mereka dengan apa? Dengan perhatian. Wa hadza bila syak yakturuk atharan hasanah fi nufusihim. Perhatian itu akan meninggalkan nilai-nilai positif dalam jiwa mereka. Cobalah anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, anak-anak yang keluar, yang main-main di jalan itu, bahkan anak-anak yang apa namanya itu, anak yang pang kata orang hari ini itu, jangan dikira semuanya anak-anak yang tidak mampu orang tuanya. Itu anak-anak yang lari dari rumahnya, tidak betah dengan kehidupan yang ia dapatkan di rumah, dengan segala fasilitas yang ada, rumah mewah, orang tua sibuk, semua. Tapi bukanlah itu menjadi hal yang sangat bisa dia terima. Dengan seluruh fasilitas, ibunya sibuk, ayahnya sibuk, dia kira orang tua itu cukup sudah memberikan uang, memberikan pakaian, memberikan makan dan minuman. Bukan hanya itu. Yang paling penting bagi anak itu perhatian. Di samping yang lain itu juga dibutuhkan. Maka berikan perhatian sebelum terlambat. Anak-anak yang tinggal, yang masya Allah ya, dari rambut sampai ujung tuh hitamnya sudah, tidak mandi, ya kan? Ini subhanallah, hidup di bawah pohon kayu dengan motor Vespa-nya itu, ya, ditutup dengan kaleng-kaleng bekas dan segala macam. Itu ada di antara mereka. Iya, bukan hanya sekedar karena kesusahan hidup, tapi karena perhatian orang tua yang tidak didapatkan oleh mereka. Lari mereka. Apalagi generasi Z yang hari ini. Banyak sekali hari ini disuruh oleh orang tuanya keluar, misalnya minta tolong antarkan laundry atau beli ke warung apa yang dibutuhkan oleh emaknya, pergi, tapi tak balik lagi, balik setelah 2 hari. Apa sebab? Dia tak mau sebetulnya pergi, disuruh juga. Ini terjadi di kota-kota. Dan ini banyak terjadi. Nah, oleh karenanya kita butuh perhatian yang seperti ini agar anak-anak kita ya merasa dia nyaman dengan kita. Allah Ta'ala kita dengarkan saja. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa anak-anak butuh kita berikan perhatian dalam rangka membentuk kepribadian mereka, dan kita lakukan dengan penuh kesadaran diri. Ini hak dia yang harus kita penuhi, hak dia yang mesti kita berikan. Karena perlakuan yang seperti ini akan memberikan nilai positif pada jiwa anak kita. Bahkan kembali kebaikan itu kepadanya, dan akan membentuk anak thiqah kepada Allah, membentuk keakraban, kelembutan, dan mencintai antar sama mereka, membuat mereka bersaudara. Ini adalah hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Penting untuk kita lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, bukan hanya Nabi SAW yang memiliki sifat yang seperti ini, akhlak yang mulia dan kasih kepada anak, tapi para sahabat beliau, semisal Khulafa ar-Rasyidin, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Umar dengan sikap yang tegas, keras. Kalau kepada kebaikan tidak ada basa-basi. Kepada al-haq jangan coba main-main. Orangnya tidak ada santai-santai, tegas. Ini yang ditujukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Umar, bagaimana sikap beliau? Wa amirul mukminin,
yang memiliki wibawa, yang memiliki akhlak dan kepribadian yang luar biasa. Jangankan manusia, ya, setan saja takut kepada Umar. Nabi mengatakan, "Lau salaka syaitan wadiyan, ya, wa salaka Umar, lau salaka Umar wadiyan la salaka syaitan wadiyan akhar." Kalau Umar lewat satu tempat jalan, maka syaitan tidak ikut lewat jalan lain. Begitu Umar, karena keimanan, ketakwaannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah. Nah, lihatlah kisah ini. Kepribadian yang tegas, yang luar biasa ini, tapi tidak kepada anak-anak. Di mana dikisahkan, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang berbaring di rumahnya, kemudian anak-anak yang lain sedang bermain di sampingnya. Anak-anak sedang bermain, maka dia tidak menyukai kondisi yang seperti itu. Rasanya tidak layaklah kalau Umar sedang istirahat, sedang, ya, berbaring seperti itu, anak-anak dibiarkan bermain. Kan Umar kalau dibayangkan luar biasa, ya kan? Tapi kalau berjumpa dengan dia, tidak seperti yang dibayangkan. Dan inilah terkadang kita selalu menyimpulkan dengan bayangan yang ada dalam pemikiran kita. Tidak kita bisa menilai dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Biasanya yang sampai kepada kita melalui cerita lebih dahsyat di saat, ya, kalau kita bandingkan kita melihat langsung orangnya, iya kan? Makanya al-musyahadah, orang melihat langsung, tidak sama hukumnya dengan yang dapatkan cerita. Tidak sama hukumnya. Umar kan kalau dicerita itu luar biasa. Dengarkan hadis Nabi saja, setan aja takut, gimana itu kan? Tapi ketika dia melihat Umar sedang bermain, anak-anak sedang bermain, fastankara alaihi fa'ankara alaihi sukutu ala la'bil atfali min hawli. Dia tidak suka melihat kondisi itu. Lalu Umar berkata kepadanya, "Kaifa anta ma ahli?" Bagaimana kamu, wahai Umar, dengan keluargamu seperti apa? Kamu kan tidak suka nih melihat seperti ini. Faqala idza dakhaltu sakatan natiq. Kalau aku masuk rumah, semua yang bicara diam. Gawat itu. Kalau saya masuk rumah, wahai Umar, tidak ada cerita. Semua yang bicara. Qala lahu Umar, i'tazil. Sudah, kamu tidak layak jadi pemimpin. Fa innaka la tarfuq bi ahlika wa waladik. Kamu tidak pandai berlemah lembut dan tidak pandai, ya, berkasih sayang kepada keluarga dan anakmu. Fa kaifa tarfuq bi ummati Muhammad? Dengan anak kamu sendiri saya tidak bisa berkasih sayang, apalagi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada hubungan darah dengan kamu. Yang darah daging kamu saja kamu tidak pandai berkasih sayang, apalagi kepada orang lah. Tidak jadi dia lagi. Tidak jadi dia. Kita boleh tegas, kita boleh menjadi orang yang disegani di luar sana. Tapi kalau sudah ke rumah kita bertemu dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, kita mesti berlemah lembut. Kita mesti berlemah lembut. Dan ini adalah contoh teladan dari Nabi kita SAW dan daripada para sahabat-sahabat beliau, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar memberikan contoh bagaimana, ya, kepada bergaul yang seharusnya kepada anak-anak. Fal khalifatul rasyid yudrib mathalan fi husni muamalatil ahli wal walad. Ya, maka beliau menjadi, ya, diberikan contoh, dijadikan contoh bagaimana bermuamalah baik dengan anak dan keluarga, wasa'i fi idkhalis sururi alaihim, dan bersungguh-sungguh untuk memberikan kegembiraan di hati mereka, li yatarabbu tarbiyatan hasanah,
agar anaknya dalam berpendidikan dengan pendidikan yang baik, ba'idatan 'anil khaufi wal jubn. Dan dengan pendidikan seperti itu anak kita tidak merasa takut dan tidak menjadi orang yang pengecut. Tumbuhkan pada dirinya tanggung jawab, apalagi anak laki-laki. Didik dengan pendidikan tanggung jawab, karena anak-anak itu akan menjadi orang, anak laki-laki khususnya akan menjadi punya tanggung jawab dalam hidup ini, khususnya untuk dirinya. Ya. Makanya kalau melatih anak kita tanggung jawab, ya salah satunya apa? Meminta dia untuk membereskan mainannya yang dia dilatih dia. Nah, sudah main, bereskan. Melatih dia untuk bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan apa yang telah ia lakukan. Apalagi laki-laki, karena laki-laki itu hidup akan menjadi seorang yang punya amanah terhadap dirinya dan keluarganya. Maka jadilah anak-anak kita dengan pendidikan yang melatih dia untuk bisa bertanggung jawab. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak menjadi melantik dia, ya, karena dia memiliki sikap keras, sikap kasar, ya, kepada anak-anaknya dan keluarganya. Ma aqrabun nas ilaihi min al-ahli wal aulad, li'anna ma yaf'al hadha ma usrati yakunu ma'an nas ashaddu jafa. Kata Umar, kalau orang melakukan ini kepada anak-anaknya, maka kepada orang lain akan lebih kuat, akan lebih mudah untuk melakukan itu. Wa ghilzatan wa qaswatan fil muamalah. Rahimallahu Umar, faqad kana da'iman khair qudwah. Semoga Allah selalu merahmati Umar, karena dia selalu menjadi sebaik-baik contoh dan qudwah bagi kita. Wa khairu mathal fil rifqi wal 'adl. Dan sebaik-baik contoh di dalam berlemah lembut dan berlaku adil, wa fi husni siyasah wa salahir ra'i, dalam mengurus urusan dan di dalam pemikiran, bahwa Umar adalah teladan kita bersama. Umar adalah contoh kita radhiyallahu ta'ala dalam banyak hal, dalam skala apa saja ada pada dirinya contoh, khususnya di dalam bermuamalah dengan anak-anak. Ketika anaknya bahkan Hafsah sudah besar, bahkan menjadi istri Nabi kita saja, Umar sangat risau dengan sikap Hafsah itu sendiri. Di saat misalnya Umar, di saat Rasulullah SAW salah mengambil sikap mengharapkan madu atas dirinya, itu Umar bukan main marahnya kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala. Ditegur beliau langsung oleh beliau. Ditegur sangat dia menghargai menantunya itu Rasulullah SAW dan sebagai sahabat, dan tidak mau anaknya membuat Nabi salah tingkah oleh perilakunya. Belum lagi yang lain di dalam berbuat adil misalnya, kita tahu bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana sikap yang luar biasa, dan banyak mewakif kisah-kisah beliau yang sungguh sangat banyak pelajaran dalam kehidupan kita, khusus dalam pendidikan anak. Di antaranya adalah kisah yang sangat masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Umar juga kita dengarkan di saat apa? Di saat seorang sahabat ingin mengadukan tentang apa yang ia alami di rumah. Kalau bahasa awaknya, kena omel tawi dok bini di rumah. Tidak ada benarnya gitu. Kena terus pada istri, sehingga dia bersabar dan pada akhirnya dia juga mulai hilang kesabarannya. Hendak kemudian dia ingin mengadukan tentang dirinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ingin mengadukan tentang apa yang ia alami. Setiba di rumah Umar, tanpa sengaja mendengarkan juga kalimat-kalimat oleh istrinya Umar kepada Umar radhiyallahu ta'ala, sehingga laki-laki ini balik dia ikut situ sambung sambungkan lewat mana, akhirnya mengadukan kisah kepada orang yang sama, kan tak jodoh arti kan itu.
Akhirnya subhanallah Umar kembali memanggil. Kenapa engkau ada sesuatu yang ingin sampaikan? Sudah. Itulah kisahnya. Lalu kemudian Umar dalam atarnya menyebutkan, sungguh amarah perempuan itu tidak lama. Sabar aja dah. Sabar aja. Yang membuat saya bisa bersabar itu 4 hal. Yang saya bisa menahan emosi saya kepada istri saya ini karena 4 hal. Yang pertama, karena dia telah masak masakan untuk, masak makanan untukku. Ketika makan, telah tersedia barang, ada nasi, ada sambal. Itu yang pertama kata Umar. Yang kedua, dia telah mengadon roti untukku, membuat makanan ringan kalau bahasa Arab, buat kue. Di samping makan yang tadi, dia telah mengadon roti untukku, mengadon tepung untuk dibuat roti. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dia telah melahirkan anak-anakku. Dan yang keempat, karena dia telah mencuci pakaianku. Inilah akhir, gitu ya, yang bisa membuat kita bisa bersabar. Sabarkan dirimu, marahnya perempuan tidak lama. Ingat yang 4 ini. Umar saja bisa bersabar terhadap perempuan, masa kita? Ya, kemudian kita tidak sama dengan Umar. Belajarlah kita untuk sabar. Ya. Nah kemudian inilah hal. Ada yang menyeletuk kawan. Ini yang kawan-kawan itu ada ini resep. Kan Bali di warung sebelahnya kan. Kue lah Bali di toko sebelah. Kalau baju lah di laundry, je tahu ilasan. Ya kan? Anak tak mau mana ini nanya. Apa cara dosen? Enggak juga. Artinya bahwa perempuan itu kan salah satu sifatnya memang yakfurnal ashir. Tidak pandai berterima kasih kepada suami. Itu Nabi yang menyampaikan. Bang, ini ibu-ibu itu Nabi yang mengatakan. Yang menyebabkan perempuan kenapa banyak dalam neraka, yakfurnal ashir. 1000 kali kita berbuat baik, sekali salah, yang 1000 kali itu hilang. Itu disebutkan dalam Nabi SAW. Tidak kata kau anak juga 1000 kali dulu itu. Yang terkenal yang mana? Yang saksi salah tadi itu perempuan. Itu perempuan. Maka kenali fitrahnya memang seperti itu. Sedangkan orang dalam tanggungan, misalnya nih orang yang berada dalam tanggungan orang lain, kira-kira sikap kita gimana? Hormat enggak? Hormat. Dia dalam tanggungan kita, ya kan? Dalam tanggungan kita yang memberikan nafkah melalui rezeki yang Allah berikan. Tapi itu yang dibuat ke awak kira-kira begitu lah. Lantai apa istilahnya? Lantai. Seharusnya tidak kena itunya ke awak tau. Hormatnya, sayangnya ke lakinya, sayangnya ke abangnya. Dari pagi abang lapai bekerja, ya kan? Dari pagi abang bekerja, pulanglah sore hari. Di watri panasnya matahari, tak tahu hujan, tak tahu panas, abang bekerja mencari nafkah. Orang senang-senang di kota nyopai ke hutan. Orang senang-senang nyelap pergi di saat orang tidur. Bahkan balik orang sudah tidur. Ya subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, maka yang harus sujud itu istri kepada, karena azimnya kedudukan seorang suami. Tidak bisa. Tapi gaji kau tidak banyak, ibu yang tahu. Sehingganya
mereka tidak hormat ke laki. Tak tahu mereka kedudukan suami itu. Makanya perlu kita bahas kitab ini. Bagaimana menghargai seorang suami, bagaimana menghargai ya seorang laki. Harus. Nah dengan ilmu lah kita bisa menghargai. Nah, subhanallah, itulah kondisi perempuan. Dia lemah, tak berdaya, tapi ngate-ngate yang dia cerita dekat. Nah yang nomor satu di rumah, ini lemah, ini tidak berdaya, hidup di dalam tanggungan suaminya. Salah laki dikata-kata itu laki. Tidak pun salah laki dikata-kata itu laki. Ya, subhanallah. Maka perempuan harus menjaga ya suaminya. Ya, perempuan harus menghormati suaminya. Nah, oleh karena itu Umar adalah tauladan kita dalam bab ini. Bab ke anak-anak begitu lembut beliau, bab kepada pasangan ya begitu lembut, bisa menahan emosi dan amarah dari apa yang didapatkan dari pasangannya. Kita belajar sama-sama ya, belajar sama-sama dari Nabi kita SAW dan belajar kita dari Umar bin Khattab bagaimana kita menyikapi. Karena memang kalau kita tidak bisa mengimbangi emosi itu, maka pecah karam bahtera kita, hancurlah biduk kita. Tak ada. Emosi dilawan dengan emosi, api dilawan dengan minyak, dengan api, itu akan menjadi besar. Makanya Nabi SAW suruh kita kalau dalam keadaan emosi berdiri duduk. Karena kalau bersama-sama berdiri, awalnya sama mendoket, melayang tangan kawan, jauh. Makanya Ali bin Abi Thalib di saat terjadi perselisihan dengan istrinya, pergi dia tempat yang paling baik di muka bumi, bukan ke kafe, bukan nongkrong di warung-warung ya yang tidak jelas. Ketemu dengan kawan yang tidak sholat, apa risikonya? Berantem nggak? Hati ya, mantap usulannya. Yang cina itu jangan pelihara gojolnya kan, masuk kaji dirinya, tambah emosi kawan. Tapi temu di masjid, lama itu sikap banyak kan? Iya, nah mau berzikir sikap. Apa sebetulnya cerita itulah di rumah agak masalah sedikit. Mudah-mudahan dengan duduk di masjid ini mendatangkan, melembutkan hati ya kan? Maka Nabi SAW menyampaikan resep rumah tangga agar tetap bisa akur walaupun kekurangan sangat banyak. Apa kata Nabi SAW? Ini rumus agar rumah tangga kita tetap bisa akur dan bisa berjalan dengan baik. Nabi SAW mengatakan ya di dalam sebuah hadisnya, ini tolong kita pahami hadis ini dan kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita, bahwa Nabi SAW mengatakan tidak pantas bagi seorang suami untuk membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau seorang suami melihat kekurangan pada istrinya, maka lihatlah sisi positif yang lain yang ada pada dirinya. Jangan fokus dengan kekurangannya. Sungguh ada kebaikan yang kita lihat pada pasangan kita. Ya. Tidak pantas bagi kita untuk ya membenci istri kita gara-gara ada kekurangan yang ada pada dirinya terlihat sama kita. Maka lihatlah kebaikan yang lain yang bisa menghibur hati kita. Ya. Yang bisa mengobati hati kita. Semoga dengan pembahasan kita malam ini ya, sebetulnya dalam pembahasan kita adalah ya bagaimana kita berlemah lembut kepada anak-anak. Tapi kita ambilkan kisah Umar ini yang sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya Umar yang bisa lembut kepada anak-anak, tapi juga ternyata kepada pasangan. Dia juga bisa berlaku ya bersikap lebih ya menahan diri emosi daripada ya meluapkan emosinya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, mari kita belajar bersama untuk bisa memperbaiki diri kita. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita akan pelajari
Ar-ri'atus sahihah, bagaimana Islam memberikan perhatian dari sisi kesehatan anak ini penting. Karena zaman sekarang ini, hari ini anak-anak ya, bagaimana usia-usia kecil sudah gagal ginjal, cuci darah, diabetes. Subhanallah, maka Islam memberikan panduan bagaimana cara memperhatikan kesehatan insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.